Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah media pembelajaran komputer relaksasi akuntansi perusahaan manufaktur. Dengan saya Sari Puspita Ningsih. Saya adalah guru komputer akuntansi dan akuntansi keuangan. Yuk kita mulai belajarnya. Kompetensi dasar pembelajaran kali ini adalah untuk pengetahuan menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan manufaktur dan untuk keterampilan melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, saya akan memberikan sekilas perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pada perusahaan jasa adalah yang menyediakan produk jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba dan tidak memiliki persediaan. Dan untuk perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang untuk kemudian dijual kembali dengan tujuan mendapatkan laba. Perusahaan dagang ini memiliki merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Dan untuk perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang membeli bahan mentah lalu dirubah menjadi produk akhir untuk kemudian dijual sehingga menghasilkan laba. Jadi perusahaan manufaktur juga bisa disebut sebagai pabrik karena memproduksi sendiri bahan baku mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Persediaan pada perusahaan manufaktur adalah berupa raw material atau bahan mentah, work in process atau barang dalam proses, dan finished good atau kita sebut dengan barang jadi. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang disediakan adalah perusahaan industri. Identitas perusahaan dan informasi perusahaan adalah PT Food Makmur Indonesia dengan alamat Jalan Pendidikan nomor 29 Sidakarya Denpasar, Bali dengan nomor telepon 0361577432 dan nomor fax 0361577433. Emailnya foodmakmur-indo@gmail.com. Perusahaan Food Makmur ini merupakan perusahaan industri mie instan dengan merek Salami. Mereka memproduksi salami rebus dan salami goreng. Oke. Adapun kebijakan akuntansi PT Food Makmur adalah kebijakan umum sistem akuntansi berpasangan. Periode digunakan 12 bulan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengeluaran kas kurang atau sama dengan 1 juta rupiah dilakukan dengan menggunakan kas kecil metode fluktuatif. Setiap pengeluaran kas di atas 1 juta menggunakan cek atau kas di bank. Untuk penerimaan kas, penerimaan uang tunai dicatat ke kas di bank, disetor ke bank pada saat itu juga. Pembelian meliputi pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, pembelian aktiva lainnya dengan termin pembayaran 2/10 N/30 dikenakan PPN masukan. Penjualan barang dilakukan dengan dua cara, kredit dan penjualan tunai dikenakan PPN keluaran. Dilakukan termin pembayaran 2/10 N/30, setiap keterlambatan pembayaran dikenakan 1% dari nilai faktur. Adapun penyusutan aktiva tetap menggunakan garis lurus dan dilakukan setiap akhir bulan. Persediaan terdiri dari barang jadi, bahan baku, bahan penolong atau pembantu, persediaan supplies, dan digunakan metode rata-rata bergerak. Biaya overhead pabrik untuk menampung pembebanan biaya gaji, biaya pabrik, penyusutan peralatan pabrik, dan penyusutan lain-lain serta biaya-biaya overhead lainnya. Ya, ini adalah tampilan awal dari Mayop Accounting versi 22. Di sini terdapat Open, Create, Explore, Watch News, dan Exit. Open itu adalah untuk membuka data perusahaan yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Create adalah untuk membuat data perusahaan yang baru. Explore adalah untuk sampel company atau untuk contoh-contoh perusahaan, data perusahaan. Watch News itu adalah untuk fitur-fitur terbaru dari Mayop Accounting versi selanjutnya, dan Exit adalah untuk keluar dari Mayop Accounting. Karena kita untuk membuat data perusahaan baru, berarti kita klik Create. Nah, di sini adalah introduction atau perkenalan. Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Nah, silahkan dibaca. Setelah itu kita klik Next. Nah, ini adalah company information. Company information sama seperti yang tadi kita lihat di contoh soal, yaitu kita isi company name-nya dengan Food Makmur. Ya, kita isi data informasi dari perusahaannya, nama PT-nya berarti PT Food Makmur, alamatnya, nomornya, setelah itu fax numbernya, dan emailnya.
Yang pertama adalah menggunakan daftar akun yang sudah disediakan oleh Mayo. Yang kedua, kita mengimport atau kita memasukkan daftar akun yang sudah pernah kita buat untuk masuk ke dalam Mayo file di dalam file Mayo ini. Yang ketiga itu adalah kita membangun atau membuat daftar akun di dalam Mayo. Untuk memudahkan kita menggunakan yang kedua. Kita klik yang kedua, I would like to import. Setelah itu kita klik next.